Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Atika Agustiana. Kalian bisa manggil Ibu dengan panggilan Ibu Atika. Nah, di sini Ibu sebagai mahasiswa PLP Universitas Lampung yang selama beberapa pertemuan ke depan akan belajar bareng kalian. Nah, karena situasi saat ini sedang pandemi, maka pembelajaran akan dilakukan secara daring. Jadi melalui video ini Ibu akan memberikan materi. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang laju reaksi. Laju reaksi. Jadi apa itu laju reaksi? Ayo kita belajar bareng. Oke, jadi gambar ini adalah contoh reaksi kimia yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Peristiwa penyulutan kembang api dapat berlangsung dalam waktu yang singkat, sedangkan peristiwa perkaratan besi membutuhkan waktu yang lama. Hal ini menandakan bahwa dalam suatu reaksi kimia, ada reaksi kimia yang berlangsung secara cepat seperti penyulutan kembang api, dan ada pula yang berlangsung lambat seperti pada proses perkaratan besi. Nah, jadi laju reaksi itu apa? Laju reaksi adalah laju bertambahnya konsentrasi produk atau laju berkurangnya konsentrasi reaktan per satuan waktu. Nah, kalian bisa buka buku-buku yang biasa kalian gunakan untuk materi laju reaksi ini. Oke, kalian bisa buka buku kimia kelas 2 penerbit Erlangga pada halaman 104. Kalian bisa mengamati gambar 3.1, yaitu gambar tersebut menunjukkan suatu proses sederhana dari reaksi perubahan molekul A menjadi molekul B yang dinyatakan dengan persamaan reaksi A menjadi molekul B. Nah, kalian bisa lihat di gambarnya ini, titik hitam ini menunjukkan molekul A dan titik berwarna kuning ini menunjukkan molekul B. Kalian bisa lihat nih dari perubahan keadaan pertama sampai keadaan terakhir. Yang pertama itu molekul A-nya itu sangat banyak. Lalu 10 detik kemudian ada molekul B-nya juga udah mulai kelihatan. Lalu 10 detik kemudian molekul B-nya bertambah banyak juga, bertambah banyak lagi. Kalian bisa amati pada gambar 3.2, yaitu grafik laju reaksi A menjadi B. Nih, sumbu Y menyatakan jumlah molekul dan sumbu X menyatakan waktu dalam satuan detik. Di sini kalian bisa lihat dari grafiknya kalau molekul B itu grafiknya naik nih. Artinya jumlah molekul B itu meningkat seiring dengan berjalannya waktu, sedangkan jumlah molekul A itu semakin menurun seiring berjalannya waktu. Artinya molekul B-nya itu semakin banyak, sedangkan molekul A-nya itu semakin kecil. Jadi laju reaksi itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada 4 faktor. Yang pertama yaitu konsentrasi, yang kedua luas permukaan, yang ketiga suhu, dan yang keempat katalis. Agar kalian lebih mengetahui bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, kalian bisa mengklik video yang telah Ibu bagikan. Di situ kalian bisa lihat percobaannya. Nah, sebelum Ibu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, kita perlu belajar dulu tentang teori tumbukan. Nah, di sini ada pengertian tumbukan efektif. Apa itu tumbukan efektif? Tumbuhan efektif adalah tumbukan yang menghasilkan energi yang cukup untuk menghasilkan reaksi. Nah, menurut teori tumbukan, reaksi kimia dapat berlangsung jika terjadi tumbukan efektif antara partikel-partikel reaktan. Ada 2 faktor yang dapat menghasilkan tumbukan efektif. Yang pertama, molekul-molekul reaktan memiliki arah orientasi yang tepat untuk bereaksi, dan yang kedua, molekul-molekul reaktan memiliki energi yang cukup atau melampaui energi yang diperlukan untuk bereaksi atau energi aktivasi. Kalian kan udah belajar tentang energi aktivasi kan? Nah, setelah menonton video praktikum tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, Ibu akan coba jelaskan. Jadi faktor yang pertama itu ada konsentrasi. Semakin besar konsentrasi zat per reaksi, maka laju reaksi itu semakin cepat. Kenapa? Karena jika konsentrasi zat yang bereaksi itu semakin besar,
kan jadi tuh partikelnya kan lebih banyak tuh. Nah, kemungkinan terjadinya tumbukan efektifnya itu semakin besar karena jumlah partikel zat yang memiliki arah orientasi yang tepatnya itu semakin banyak dibanding konsentrasi zat yang lebih rendah. Dan partikel zat yang memiliki energi yang mencukupi atau melebihi energi aktivasinya itu juga semakin banyak. Jadi laju reaksinya itu semakin cepat. Nah, faktor yang kedua ada faktor luas permukaan. Semakin besar luas permukaan, maka semakin besar laju reaksinya. Ya, nah, kalian jangan kebalik nih. Serbuk sama kepingan itu luas permukaannya lebih besaran yang serbuk. Karena kan dia kecil-kecil tuh. Jadi luas permukaannya atau luas bidang sentuhnya itu semakin besar dibandingkan dengan yang kepingan. Karena jumlah partikel-partikel zat yang dalam bentuk serbuk itu lebih besar, maka kemungkinan terjadinya arah orientasi yang tepat pun semakin banyak. Dan partikel zat yang memiliki energi yang melebihi energi aktivasinya juga semakin banyak. Nah, maka kemungkinan terjadinya tumbukan efektifnya itu semakin besar juga. Makanya dia laju reaksinya lebih cepat. Faktor yang ketiga yaitu pengaruh suhu. Jadi semakin besar suhunya, maka laju reaksinya itu semakin cepat. Kenapa? Karena di saat suhunya naik atau suhunya lebih besar, ketika dipanaskan itu zat-zatnya itu lebih energetik. Jadi energinya itu lebih besar. Energinya bisa melampaui energi aktivasi. Jadi kemungkinan terjadinya tumbukan efektifnya lebih cepat. Faktor yang terakhir yaitu katalis. Jadi, katalis bisa mempercepat laju reaksi dengan memberikan alternatif lain yang energi aktivasinya lebih rendah. Jadi, dia ikut bereaksi katalisnya, tetapi dalam keadaan akhirnya katalisnya itu terbentuk kembali. Selanjutnya kita akan belajar tentang hukum laju reaksi. Jadi hukum laju reaksi itu menyatakan hubungan antara laju reaksi dengan konsentrasi awal zat-zat bereaksi. Nah, misalnya nih ada reaksi ini X ditambah Y menghasilkan Y. Jadi hukum laju reaksinya itu bisa ditulis dengan R sama dengan K dikali konsentrasi reaksi. Di sini X dipangkatkan dengan X dikali Y dipangkatkan dengan Y, dimana K ini adalah tetapan laju reaksi yang nilainya tetap pada suhu tetap, dan X dan Y ini menyatakan order reaksi masing-masing zat. Nah, oke, langsung aja kita tentukan rumus laju reaksinya. Sekarang kita mau menentukan nilai X-nya ini. Jika kita mau menentukan nilai X-nya dari data ini, maka kita lihat data yang memiliki nilai konsentrasi Y yang sama. Jadi di sini yang memiliki nilai konsentrasi Y yang sama itu data percobaan 2 dan 3. Maka kita membandingkan data yang percobaan kedua dan percobaan ketiga. Jadi bisa kita tulis dengan R yang kedua itu berbanding R yang ketiga. Jadi kita tulis rumusnya K sama dengan X yang kedua kali konsentrasi Y yang kedua pangkat Y dibagi Nah, ini kita masukkan angkanya. R yang kedua kan ini. Jadi 6/24 sama dengan K dikali konsentrasi X-nya berapa? Yang kedua 0,5 pangkat X dikali konsentrasi Y yang kedua 0,8 pangkat Y
dikali K, dibagi K konsentrasi X yang percobaan ketiga 1 pangkat X dikali konsentrasi Y yang percobaan ketiga 0,8 pangkat Y. Nah, di sini nilai K-nya itu sama. Jadi dicoret. Udah, kita tinggal hitung. 6 dibagi 24, 1/4 sama dengan. Nah, ini juga kita bisa coret karena sama kan. Ini coret, ini coret. Kita tinggal dapat 0,5 dikali konsentrasi X dikali 1 kali bukan konsentrasi, pangkat X. Nah, kita bisa hitung 1/4 sama dengan 0,5 dibagi 1, setengah dibagi 1 kan. Jadinya 1/2 pangkat X. Jadi X nya berapa? 1/4 sama dengan setengah pangkat berapa? Pangkat 2. Jadi nilai X nya sama dengan 2. Kita udah dapat nilai X nya sama dengan 2. Sekarang kita cari nilai Y nya ini. Nah, caranya kita cari data yang konsentrasi X nya ini sama. Jadi kan data yang sebelah sini, yaitu data 1 sama data 2. Kita bandingkan. Jadi R1/R2 sama dengan K konsentrasi X yang data pertama pangkat X, konsentrasi Y data pertama pangkat Y dikali K konsentrasi X data yang kedua pangkat X Oke, gini. Jadi kita masukin lagi nilai R1 nya 3, nilai R2 nya 6 sama dengan K X1 nya berapa? 0,5 pangkat X, Y1 nya 0,2 pangkat Y, K sama dengan K dikali konsentrasi X data yang kedua (0,8) pangkat Y. Oke, jadi ini bisa kita coret K-nya. Lalu ini juga bisa kita coret. Jadi kita tinggal dapatkan 3/6 sama dengan 0,2 pangkat Y dibagi 0,8 pangkat Y. 3/6 kita bisa sederhanakan menjadi 1/2 sama dengan 0,8 pangkat Y 0,2 0,8 pangkat Y sama dengan 1/4 dipangkat Y. Jadi Y-nya diperoleh setengah sama dengan 1/4 dipangkatkan berapa? Pangkatkan setengah. Nah, kita udah dapat nilai X sama nilai Y-nya. Lalu kita masukkan ke dalam rumus. Jadi rumus laju reaksinya sama dengan R sama dengan K kali konsentrasi X pangkat X, X-nya yang kita cari tadi 2 pangkat kali konsentrasi Y pangkat Y-nya setengah. Nah, udah dapet rumus laju reaksi untuk reaksi ini. Oke, sekian pembelajaran tentang laju reaksi pada hari ini. Selamat bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.